Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, kematian adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Namun dalam banyak kasus tubuh kita memberikan beberapa petunjuk yang mengisyaratkan akan dekatnya ajal kita. Ketika ajal mendekat, tubuh kita mengalami sejumlah perubahan yang dapat diterjemahkan menjadi sebuah petunjuk dari Allah bahwa daun yang menulis nama kita di Lauhil Mahfuz sudah jatuh. Maka dari itu, orang yang mendekati ajalnya seringkali menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik, dan respon tubuh terhadap kematian juga dapat berbeda-beda. Sahabat beriman, Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ali Imran, bahwa setiap yang bernyawa tidak akan mati, melainkan atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Meskipun tidak ada yang mengetahui dengan pasti, Allah memberikan ciri-ciri kematian yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang menyadarinya. Imam Ghazali menyebutkan ada ciri-ciri datangnya kematian seseorang. Dalam kitab As-Sabat Ingdal Mamat disebutkan saudara dari Imam Ghazali. Beliau menjadi saksi atas kematian ulama besar ini. Disebutkan bahwa Imam Ghazali telah mendapati tanda-tanda kematiannya, sehingga beliau menyiapkan segala sesuatu sebelum ajal menjemputnya. Kemudian dalam buku Tanya Jawab Islam yang disusun oleh Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, ternyata ciri-ciri kematian bisa muncul mulai dari 100 hari hingga beberapa saat sebelum ajal menjemput. Pada umumnya, ada ciri-ciri yang dapat dirasakan di hari ke-100 menjelang kematian, dan ciri-ciri ini biasanya muncul pada waktu asar. Seseorang yang mendekati akhir hayatnya, dia akan merasakan perubahan suhu tubuhnya yang menjadi dingin, dan ia akan menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Bagi orang yang beriman dan menyadari tanda-tanda ini, mereka akan segera memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Mereka menyadari bahwa ini adalah panggilan darinya untuk kembali kepadanya dan memperkuat ikatan iman mereka. Namun, bagi mereka yang tidak beriman, ciri-ciri ini hanya akan dianggap sebagai peristiwa alamiah yang terjadi begitu saja, dan mereka semakin terpedaya dan terbuai oleh kehidupan dunia. Selama sekitar 2 bulan sebelum meninggal, orang yang akan sering menghabiskan banyak waktu dalam tidurnya. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh mereka melemah. Energi mereka juga cenderung berkurang. Mereka menjadi pemalu dan tidak nyaman dalam berinteraksi. Hal ini dapat disebabkan oleh perasaan kelelahan atau kesulitan dalam berkomunikasi akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Selanjutnya, mereka juga berhenti melakukan kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Hobinya kini menjadi berkurang atau bahkan berhenti sama sekali. Mereka berbicara lebih sedikit dan cenderung lebih introspektif. Namun bagi anak-anak, perilaku ini dapat berbeda. Anak-anak cenderung menjadi lebih banyak bicara saat mereka akan menghadapi kematian. Tanda ini sebenarnya merupakan nikmat dari Allah sebagai pengingat bagi mereka yang hidup untuk merenungkan akan kebesarannya dan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Pada hari ke-40 menjelang kematian, seperti halnya pada hari 100 menjelang kematian, terdapat beberapa tanda yang muncul pada saat asar. Pada saat itu, terasa denyutan tubuh pada pusar seseorang. Hal ini merupakan pertanda bahwa daun yang mencantumkan nama kita telah gugur dari pohon yang berada di arsy Allah. Sekitar 2 minggu mendekati ajalnya, pola tidurnya akan berubah. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur atau tidur lebih sering dari biasanya. Selain itu, mungkin seseorang juga akan merasakan sedikit lapar dan haus. Frekuensi buang air, baik besar maupun kecil juga akan berkurang. Selain itu, seseorang yang mendekati kematian
mungkin sering merasakan sakit pada tubuh mereka. Mereka dapat mengalami perubahan pada tekanan darah, pernapasan, dan detak jantung mereka. Nafas mereka juga akan tersumbat dan mereka juga mungkin nampak kebingungan atau linglung. Secara umum, otak orang yang akan meninggal ini masih aktif. Tetapi dalam beberapa kondisi, mereka dapat mengalami kebingungan. Hilangnya apa yang terjadi di sekitar mereka adalah hal yang mungkin terjadi. Sahabat beriman, seseorang yang mendekati hari ke-7 menjelang kematiannya, seringkali dia diuji melalui sakit. Umumnya, di saat seseorang sakit, nafsu makannya menurun. Namun, orang yang akan meninggal dalam waktu 7 hari, dia mengalami hal yang berbeda. Mereka justru mengalami nafsu makan yang meningkat. Ini merupakan kebalikan dari kebiasaan orang yang sedang sakit, yang umumnya kehilangan nafsu makannya. Tanda-tanda ini juga sering muncul setelah waktu asar. Hal ini dianggap sebagai syarat dari Allah bahwa kematian sudah sangat dekat. Menurut Imam Ghazali, masih ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sudah dekat dengan kematiannya. Salah satunya adalah ketika seseorang muslim merasakan berkeringat di dahi, yang merupakan tanda bahwa ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah. Rasulullah bersabda, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Seseorang yang hanya memiliki sisa usia selama 3 hari menjelang kematian akan mengalami tanda khusus yang dapat dikenali. Tanda ini berupa denyutan yang terasa di bagian tengah dahi. Ini menjadi pertanda bahwa ajalnya sudah akan tiba. Namun sejatinya tidak semua orang yang dapat menyadari akan tanda ini. Selain itu, warna hitam pada bola matanya juga akan kehilangan kilauan apabila seseorang mengalami sakit. Gejala yang dapat diamati adalah penampilan layu pada telinganya dan terlihat adanya penarikan pada ujung telinganya. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menggerakkan telapak kakinya. Akan ada banyak perubahan yang sangat signifikan, yang meliputi penurunan pola napas, penurunan tekanan darah, detak jantung yang tidak teratur, serta perubahan warna urin menjadi coklat. Selain itu, orang yang akan meninggal juga mengalami kelemahan otot yang semakin memburuk, sehingga tidak akan mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Suhu tubuh yang menurun menjadi tanda kurangnya sirkulasi darah, yang umum terjadi sebelum seseorang meninggal. Akibat kurangnya sirkulasi darah, pasokan darah hanya terfokus pada organ-organ internal, sedangkan tangan dan kaki menerima sedikit aliran darah. Hal ini menyebabkan kulit terasa lebih dingin saat disentuh dan terlihat pucat, bahkan mungkin muncul bintik-bintik berwarna biru dan ungu. Saat seseorang mendekati ajalnya, kecepatan napas mereka dapat berubah secara tiba-tiba, seperti terengah-engah atau bahkan berhenti sejenak. Halusinasi juga bisa muncul sebagai tanda kematian yang umum terjadi. Terkadang akan muncul sebuah firasat dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat mengenai kematian seseorang. Meskipun sulit untuk dipahami secara rasional, beberapa orang merasa bahwa mereka menerima pesan gaib yang mengabarkan kepergian seseorang. Seseorang mungkin bermimpi tentang seseorang yang akan meninggal dalam kondisi yang tidak biasa, atau melihat orang itu bertingkah aneh. Orang yang akan meninggal sendiri juga akan bermimpi berbeda dari biasanya. Mimpi ini bisa jadi berhubungan dengan perpisahan, bertemu dengan orang-orang tercinta yang telah tiada, atau berada di suatu tempat yang sama sekali asing bagi dirinya. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa seseorang sedang bersiap-siap untuk memasuki fase baru kehidupan setelah kematian. Ketika akhir hayat semakin dekat, seseorang seringkali merasa dorongan yang lebih kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah. Hal ini merupakan manifestasi dari kebutuhan spiritual yang mendalam ketika seseorang menghadapi kematian. Selanjutnya, ketika kematian semakin mendekat, seseorang mungkin tiba-tiba merasa penting untuk membuat wasiat atau membagi harta warisan mereka. Dalam konteks merasakan firasat kematian,
maka seorang muslim disarankan untuk berpuasa. Hal ini bertujuan agar perut tidak berisi banyak kotoran dan akan memudahkan bagi orang lain untuk memandikan jenazah. Sehari sebelum kematian terdapat tanda yang akan muncul, dan itu terjadi saat waktu asar. Seseorang yang mengalaminya akan merasakan denyutan di bagian belakang kepala atau denyutan di bagian ubun-ubun, yang menunjukkan bahwa ia tidak akan bisa melihat waktu asar esok hari. Salah satu ciri yang terakhir adalah perasaan sejuk yang mulai dirasakan di atas kepala dan kemudian menyebar ke pinggang serta bagian tubuh lainnya. Sensasi ini selanjutnya akan kembali naik hingga mencapai bagian kerongkongan. Saat nyawanya menjelang berakhir, tenggorokannya mengeluarkan suara yang terdengar. Hatinya merasakan kebimbangan, merasakan bahwa dirinya sedang berjuang dalam keadaan terbesar dan mendekati ajal yang tak terelakkan. Dalam hadis, Rasulullah bersabda tentang ciri kematian seorang yang husnul khotimah. Rasulullah bersabda, telitilah keadaan mayit ketika maut menjemputnya. Apabila dahinya berkeringat, air matanya bercucuran, dan lubang hidungnya mengembang, maka rahmat Allah telah turun kepadanya. Dan apabila mengeluarkan suara seperti suara anak unta tercekik, atau warna kulitnya berubah kebiru-biruan, atau mengeluarkan buih dari kedua rahangnya, maka azab Allah sungguh telah menimpa padanya. Hidup dan mati memang besar kuasanya hanya ada di tangan Allah. Kita tidak akan tahu kapan dan di mana hal itu terjadi. Namun sebagai manusia, kita hanya ditugaskan untuk meningkatkan amalan kita kepada Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Jika seseorang mengalami pengalaman ini, disarankan untuk membaca 2 kalimat syahadat, memasrahkan diri dan menjalankan husnudzon, yaitu mempercayai dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.